Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah studi Islam dosen pengampu Bapak Wildan Nur Hidayat MPD. Di sini kami akan observasi tentang situs sejarah makam Syekh Arifin bin Syekh Humaini Banat. Disangka semua adalah takdirullah, takdir dari Allah. Kami atas nama saya, atas nama Rahman bin Syekh Sulaiman, adalah cucu dari Tuan Syekh Muhammad Arifin Syekh Humaini, kedatangan tamu adik-adik dari Mujadid Tanjung Jabung Timur ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mencurahkan tenaga pikiran mengubah wajah dunia dari gelap menuju terang benderang, dari kejahiliahan alam kebodohan menuju alam yang pengetahuan, beriman seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan biodata atau riwayat hidup daripada Tuan Syekh Muhammad Arifin bin Syekh Humaini. Pada Tuan Syekh Muhammad Arifin bin Syekh Humaini ini dilahirkan di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Jadi beliau bukan asli di sini, tapi merupakan pendatang dari negeri jiran Malaysia. Di tepatnya di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Di tahun 1881 Masehi. Di tanggal pastinya itu kelahiran beliau itu dapat diketahui ya. Yang jelasnya sekitar tahun 1881 Masehi itu lahir di negeri Malaysia. Kemudian karena ada beberapa kekacauan, kekalutan di tersebut, maka beliau serta orang tuanya pindah dari Malaysia ke Indonesia ini. Tempat yang pertama ditempati beliau setelah pindah dari Malaysia itu adalah Rambahan Rano. Kan ada yang tikungan masjid itu kan, daerah sini. Tetaplah di situ. Orang tuanya kehidupan sangat sederhana. Beliau ini terus mengembangkan penyebaran agama di sini. Dan dulunya masyarakat di sini masih banyak mampu Hinduisme, Buddhisme ya. Tapi dengan saya berangsur-angsur beliau bisa hilangkan itu. Makanya Teluk Menjelis ini dulunya dijuluk sebagai Serambi Mekah katanya.
secara di Mekah secara skup kecilnya kan. Nah, karena apa, sangat disegani orang kalau di sini. Kalau yang namanya dari Teluk Majelis itu, wah, orang Teluk Majelis ya. Nah, itu. Pada waktu itu. Sekarang ini ya di mana-mana mungkin sudah berubah kan, banyak perubahan-perubahan. Beliau ini memang luar biasa, semacam apanya itu, wibawanya itu memang luar biasa wibawanya. Dan antaranya kadang-kadang orang itu dionya di sana, orangnya di sini. Orang di sini itu sudah dengar dia tuh bakal ke sini, udah bukan katakanlah semacam benci atau enggak. Saking gimana kita zaman-zaman dulu, orang-orang zaman dulu kan gitu. Kalau mau bertemu guru bukan tak mau ke papa sama guru itu. Nengok ada guru tuh, begitu takzimnya, begitu hormatnya, begitu membesarkan seorang guru tadi kan. Beda mungkin dengan kita anak-anak sekarang ini kan. Jadi beliau ini menurut kisah yang disampaikan beliau juga yang menyampaikan itu sudah berkali-kali bertemu Rasulullah. Bahkan kan, beliau itu pernah menyampaikan kepada murid-muridnya kalau satu kali lagi bertemu Rasulullah itu ya, beliau akan meninggalkan dunia. Memang betul lah, pada waktu beliau berkhutbah itu disampaikan mimpinya pada Rasulullah tadi, dan yang setelah itu beliau pun tidak kesehatannya menurun. Namun pada waktu itu beliau tetap menjalankan ibadah, diantaranya puasa. Beliau ini wafatnya di bulan puasa, penghujung bulan puasa Ramadan, di Teluk Majelis ini, ya. Teluk Majelis. Jadi selama bulan suci Ramadan itu beliau tetap menjalankan berpuasa sampai akhirnya beliau dalam usia kurang lebih 80 tahun meninggal dunia, tepatnya pada 27 Ramadan 1380 Hijriah, bertepatan 18 Maret 1961. 18 Maret 1961. Kubur beliau ini awal-awalnya di depan sini, di tepi sungai sini. Kemarin itu kami pun berencana kan untuk melihat dari sungai itu, ya, tanah yang di kiri kanannya itu baratnya sebelah sininya sudah kayak sungai, ada sungai kecil gitu, sebelah sini sungai kecil. Yang Tangdio itu sebenarnya tanahnya boleh bilang agak bertahan lah, cuman karena dilihat dari sungai itu kurang bagus lah kelihatan, seolah-olah dibiarkan oleh ahli waris. Maka kami abang saya itu yang Imam Masjid Nurdin Hasanah Sipin, Haji Qasim namanya. Itu abang saya yang paling tua, saya yang paling bontot. Kalau beliau itu ketemu dengan Datuk, kalau saya ini tidak ketemu. Saya lahir tahun 1965, sementara Datuk Tuan Syekh Muhammad ini tadi dari cerita bersambung dari orang-orang yang pernah berjumpa beliau, itulah kita dapat tahunya tentang beliau. Jadi kemarin itu abang itu menghibahkan tanahnya belakang sini, untuk tempat pemindahan itu. Itu pun usaha untuk pemindahan itu berkali-kali kami lakukan. Ada halangannya. Akhirnya sudah sampai tetap dilaksanakan juga. Ramailah orang-orang pada waktu itu ingin menyaksikan kan. Tapi setelah dibongkar kuburannya itu tidak ditemukan
kotak kuburannya ada, tapi jangankan berupa entah apa tulang belulang segala macam, kain kafannya pun tidak ada. Kain kafannya pun tidak ada. Yang ada cuma kotaknya. Nah, Jadi cuman kotak. iya, kosong. Itulah yang kami pindahkan cuma angkatan. Biasanya kan kalau katakanlah hancur umpama ketika itu kayak setidak tulang-tulang yang ngapu kan masih ada. Ini tidak ada sama sekali. Jadi ada di ujung situ dekat makam itu loh, rumah penduduk itu, keluarga kami di Pelabuhan. Jadi dia dibangun kira-kira jam 3 malam gitu. Itu dia pada sebelum dipindahkan tuh ada keluar semacam sinar terang dari makam kubur beliau. Nah, kita pun tidak tahu lah persis macam mana. Yang jelasnya kalau kita dengar-dengar juga bisa banyak juga kejadian orang yang seperti itu. Baratnya kita di sini, oh sudah dipindahkan oleh Tuhan ya pada ke tempat yang kita tidak tahu kan. Nah, buktinya tidak ada apa-apanya nih. Termasuk sebelah dia itu istrinya tidak ada juga. Padahal duluan dia meninggalnya daripada istrinya. Tidak ada juga. Tidak ada apapun. Ya katakanlah entah semacam kain, kapan mungkin kan. Tidak ada sama sekali. Ya. Petinya iya kotaknya itulah. Jadi itulah yang kami pindahkan. Nah, sekarang ini lokasi makamnya di belakang sini. Memang khusus dia. Nah itu kemarin tuh ibu emak saya itu kan anaknya kan. Nah, itu di situ memang aslilah dikebumikan di situ tempatnya. Kalau suami abah kami kan itu dipindahkan dari pinggir sungai itu tadi juga. Memang banyak runtuh, abrasi gitu kan. Nah, ombak. Makanya warga sini ini banyak rumahnya makin ke darat gitu. Karena di sini abrasi. Banyak ke pinggir aspal tuh kan. Kalau dulu udah ada rumah-rumah di situ. Jadi itulah sekelumit tentang nasional. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.